Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Oktaviani, NIM 212010200006, kelas manajemen 31. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, sit ke-8, pertemuan ke-13, sit 12, dan pertemuan ke-14, sit ketiga. Langsung saja ke materinya. Untuk materi yang pertama yaitu di pertemuan 12 mengenai VLOOKUP, HLOOKUP campur, dan yang saya kerjakan ini adalah sheet ke-8. Untuk di kolom yang kita cari yang pertama kali ini yaitu mengenai nama kereta api. Kita lihat dulu nama kereta api ini terletak di tabel mana? Di tabel kereta. Di tabel kereta berarti di kolom ke-2. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan. Di tabel kereta ini kita menggunakan rumus VLOOKUP dan kita lihat kodenya AG, terletak di kode pertama barisan paling kiri. Yang kita cari 2 huruf, berarti 2 huruf dari paling kiri. Berarti rumus selanjutnya yaitu live. Kita lihat di sini benar VLOOKUP dan live. VLOOKUP, live. Untuk teksnya ini adalah kodenya ini titik koma. 6 kartnya yang kita cari yaitu 2 jumlah huruf. Untuk selanjutnya tabel arraynya kita isi dengan tabel kereta tadi. Kita absolut atau kita kunci menggunakan dengan F4. Dan untuk selanjutnya adalah cool index 6. Cool index 6 ini diisi dengan letak yang kita cari di tabel kereta tadi kan nama kereta. Nama kereta ini terletak di kolom ke-2, berarti ini diisi 2. Dan yang selanjutnya diisi false. Karena kita mencari yang benar-benar, nilai yang benar, bukan nilai yang mendekati angka benar. Enter. Ketemu AG, kita cocokkan AG argo gede, ya sama. Untuk mempermudahkan kita tinggal kita tarik saja. Nah, ini muncul. Untuk selanjutnya adalah kolom jurusan. Kolom jurusan ini sama, terletak di tabel kereta dan masih sama juga menggunakan live, VLOOKUP, live, AG, tabel arraynya sama juga diisi dengan tabel kereta. Kita kunci. Indeks 6 nya ini 3, kolom ketiga false. Kita tarik lagi. Untuk yang ketiga adalah tabel kelas. Tabel kelas ini kita lihat dulu. Tabel kelas terletak di kelas kereta. Kelas kereta ini sama menggunakan rumus VLOOKUP, tetapi untuk kodenya ini 3. Kodenya ini ternyata menggunakan rumus write, bukan seperti tadi. Tadi kan menggunakan live. Kalau sekarang kita menggunakan write. VLOOKUP, write. Teksnya sama. Ini kita ganti, tadi kan 2, sekarang ini 3. Titik koma. Tabel arraynya diisi
menggunakan tabel kelas kereta. Cool index 6 nya kita isi 2, ini diisi false eksekutif, kita tarik ke bawah. Untuk harga tiket ini kita lihat dulu. Harga tiket terletak di tabel kereta. Tabel kereta menggunakan kode 2 huruf, berarti menggunakan VLOOKUP dan live. Tabel array-nya sama, kita isi dengan tabel kereta. Kita kunci. Untuk selanjutnya cool index 6 nya. Cool index 6 nya ini kita isi dengan kolomnya, ini kolom keberapa? Kolom keempat di tabel kereta. Kolom keempat, titik koma, diisi false. 500.000. Kita tarik untuk mengcopy dan mempermudahkan kita. Untuk tarif tambahan ini terletak di tabel kelas kereta. Ya benar, di tabel kelas kereta. Jadi rumusnya menggunakan VLOOKUP dan write. Teksnya ini menggunakan kode pertama, titik koma yang kita cari 3 huruf belakang kanan, titik koma. Tabel array-nya diisi tabel kereta, dimulai dari F19 sampai H22. Kita kunci, titik koma. Cool index-nya diisi dengan 3, false. Nah, ini kan terisi tarif tambahannya cuma 1. Kita lihat dulu, ternyata salah. Ternyata ini tarif tambahan dikali dengan harga. Harga ini berarti dikali dengan harga samping harga tiket ini. Berarti ini belakangnya dikasih kali dengan harga. Nah, ditarik. Untuk selanjutnya total ini diisi dengan harga tiket ditambah tarif tambahan. Harga tiket menggunakan sum harga tiket ditambah tarif tambahan. Untuk selanjutnya ini adalah diskon. Untuk diskon kita lihat dulu. Diskon diisi jika kelas ekonomi maka diskonnya 15%, jika kelas bisnis maka diskonnya 25%, jika kelas eksekutif maka diskonnya 30%, selain di atas maka tidak mendapatkan diskon. Jika begitu maka rumusnya menggunakan rumus if karena jika dan banyak sekali syaratnya. If kelas sama dengan ekonomi maka diskonnya 15%. If lagi jika GA sama dengan kelas bisnis maka diskonnya 25%.
maka diskonnya 25%. Jika GA sama dengan kelas eksekutif, maka diskonnya 30%. Selain itu tidak memiliki diskon. Yang kita cari diskonnya dari total, berarti ini dikali total. Jadi diskonnya didapatkan sebesar 225.000. Ditarik untuk mempermudahkan kita. Muncul untuk harga jual ini, harga jual diisi dengan harga tiket dikurangi diskon. Harga tiket dikurangi diskon sebesar 275. Karena materi di pertemuan 12 tadi sudah selesai, maka kita akan melanjutkannya di materi pertemuan ke-13 sheet 12. Untuk di materi ini yang pertama kita mengisi nama barang. Nama barang ini sesuai dengan keterangannya. Nama barang, harga satuan, dan keuntungan diisi berdasarkan tabel barang. Maka nama barang ini diisi dengan berdasarkan tabel barang. Tabel barang ini menggunakan lookup tabel array, code index namanya kedua false. Kita copy sampai ke bawah. Untuk jenis barang menggunakan tabel diskon. Tabel diskon ini menggunakan rumus lookup. Value-nya lookupnya dengan kode barang, tabel array, kita kunci. Row index namanya kita isi dengan 2 false. Untuk selanjutnya total harga ini diisi dengan harga satuan dikali jumlah penjualan. Harga satuan dikali dengan jumlah penjualan. Harga satuan dikali jumlah penjualan. Yang besar ini. Kita copy. Untuk diskon kita lihat diskon diisi berdasarkan tabel diskon menggunakan lookup, kode barang, tabel array-nya dengan ini. Kita kunci titik koma, row index namanya kita isi dengan 3 karena letaknya di tabel ketiga.
titik koma false. Kita copy sampai ke bawah. Selanjutnya kita menentukan keuntungan. Kita lihat dulu persyaratannya. Nomor barang jika dan maka ini menggunakan rumus if and. If and nomor barang kurang dari sama dengan, jika nomor barang kurang dari sama 300 dan tanggal penjualan 10, 300 dan tanggal penjualan kurang 10 Oktober 2005 tutup kurung, maka keuntungannya 30% dikali dengan total harga. If and nomor barang kurang dari sama dengan 400 dan tanggal penjualan kurang dari 20 Oktober 2005, maka keuntungannya 20% dikali dengan total harga. If and nomor barang kurang dari sama dengan 500 dan tanggalnya 25, 500 tanggal kurang dari 25 Oktober 2005, maka total harga dikali diskonnya 10% dikali harga, 10% dikali total harga. Dan lainnya keuntungannya 5% dikali kita lihat dulu. If and nah, ini kita ada yang salah. Nah, kita lihat yang salah itu di bagian if and. Nah, ini n-nya ada 2 kolom, seharusnya cuma 1.
Oke, jadi kita tarik ke bawah. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan souvenir. Untuk melakukan souvenir ini, kita lihat dulu persyaratannya. Jika dan berarti ini menggunakan rumus if dan and. If and if and diskon 5%, diskon sama dengan 5%, dan jenis barang beras, maka jenis barang sama dengan beras, maka mendapatkan poster Doraemon. Selanjutnya yaitu jika diskon sama dengan 8% dan jenis barang 8% dan jenis barang digalang pula, maka dapat cantik gula, maka mendapatkan muk cantik. Selanjutnya if and jika diskonnya jika diskon 10%, maka dan sama dengan tepung gantungan kunci yang didapat. Tepung maka yang didapat gantungan kunci. Dan itu jam tangan. Koreksi dulu apakah ada rumus yang salah. If and, nah ini kurang, tetap kurung di sebelah sini, tambah kurung ini 3 kurung nanti if and sama dengan tepung kurung. Nah ini kita koreksi lagi. If and diskon sama dengan 5% dan jenis barangnya beras, maka yang didapat poster Doraemon. Kita jangan tidak. Nah ini tidak salah ini kurang ini sama dengan gula, maka salah ini kurang jenis barangnya sama dengan gula, maka yang dapat kan cantik ikan, dan maka yang didapatkan gantungan kunci yang lainnya hidup burung iya ender. Nah maka di sini dia mendapatkan jam tangan. Kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya yaitu total pembayaran. Total pembayaran total harga dikurangi keuntungan.
total harga kita kurangi dengan keuntungan. Untuk yang selanjutnya kita menotal total keuntungan. Total keuntungan kita lihat dulu persyaratannya. Keuntungan dikali dengan jumlah penjualan. Jadi, maka keuntungan dikali dengan jumlah penjualan. Ini yang kita dapat dan kita salin sampai ke bawah. Dan kita total semua total keuntungannya menggunakan sum. Nah, ini akhir dari pertemuan ke-13 if campur sheet 12. Maka setelah ini kita akan melanjutkannya ke pertemuan 14 sheet 3. Oke, kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, yaitu pengerjaan pertemuan ke-14 mengenai if and VLOOKUP di sheet ketiga. Untuk pengerjaan yang pertama yaitu kita mencari nama dokter. Nama dokter ini menggunakan rumus VLOOKUP dan MIT. VLOOKUP MIT. Teksnya ini menggunakan nomor RM disesuaikan dengan tabel kedua. Yang kita cari adalah angka 1, maka menggunakan rumus MIT A5 titik koma huruf ketiga. Yang kita cari hanya satu huruf saja, tutup kurung. Kita blok ini untuk tabel arraynya absolute titik koma row index 6 nya 2 titik koma false tutup kurung. Ini sudah ketemu dan kita tarik ke bawah untuk mengcopy. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah mencari tipe kamar. Mencari tipe kamar ini menggunakan rumus if dan live. If live, kita tap sini. Memcardnya kita mencari 2 huruf dari kiri sama dengan ML, maka melatih if live dua sama dengan FL, maka flamboyan. If need, if live sama dengan CM, maka cempaka. Untuk value falsenya hanya diisi strip saja, tutup kurung. Kita koreksi terlebih dahulu. If live A5 sama dengan ML, berarti if live A2 sama dengan FL, maka if live A5 CM ini cempaka. Ini sudah ketemu, kita tarik ke bawah. Selanjutnya penentuan untuk kelas. Untuk kelas ini kita menggunakan rumus
diambil dari tabel 1 dengan menggunakan VLOOKUP dan live. Kita absolute atau kita kunci cool index 6 nya, karena kita mencari kelas maka cool index 6 nya kita isi 2, ini diisi false. Kelasnya 3, tarik ke bawah. Untuk selanjutnya mencari tarif, diambil dari tabel 1 dengan menggunakan rumus VLOOKUP dan live. Diambil VLOOKUP dan live. Oke, menggunakan rumus VLOOKUP live. Tabel arraynya sama, kita blok ini semua, terus absolute untuk mengunci. Karena mencari tarif per malam, maka ini untuk cool index 6 nya diisi kolom ketiga, ini diisi false. Tarik ke bawah. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengisian nama pasien. Pengisian nama pasien ini menggunakan rumus VLOOKUP bertumbuhan dengan rumus if. Kita kerjakan dulu rumus VLOOKUP-nya. VLOOKUP live tabel arraynya kita blok, kita kunci. Nah, untuk pengisian bagian cool index 6 nya ini kita isi dengan rumus if dan ditumpu dengan rumus write. If write sama dengan 1, maka mengambil nama dari kolom 4. Kita ulangi lagi, if write teksnya menggunakan teks A5, kita cari satu huruf dari kanan sama dengan 2, maka nama yang diambil dari kolom C5. If sekali lagi write satu sama dengan 3, maka diambil dari kolom 6 namanya. Nah, ini kita isi bagian ring lookup nya menggunakan false, kita tutup kurung. Nama pasien sudah muncul dan kita tarik ke bawah. Untuk selanjutnya kita mencari rumus tarif dokter. Tarif dokter ini menggunakan rumus lookup dan meet di kolom tabel kedua. Lookup meet boxnya diisi ini,
huruf ketiga 1. Tabel arraynya kita isi ini, kita absolutkan. Row index 6 nya diisi dengan 3 isi false. Tarik ke bawah. Nah, untuk lama inap ini diisi dengan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Tanggal keluar dikurangi dengan tanggal masuk. Tarik ke bawah. Untuk subtotal ini diisi dengan tarif dokter ditambah tarif per malam dikali lama inap. Tarif dokter ditambah dengan tarif per malam, kita kasih kurung dulu karena belakangnya nanti dikali. Nah, ini dikali dengan lama inap. Maka subtotal untuk yang pertama ini sejumlah 725.000. Kita tarik ke bawah, kita lebarkan. Nah, selesai sudah pengerjaan ujian akhir semester aplikasi komputer mengenai materi pertemuan ke-12 sheet ke-8, materi pertemuan ke-13 sheet ke-12, dan materi pertemuan ke-14 sheet ke-3. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.